wa ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibni Majah wa ghairiha bil asanidi as-sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Qala al-Imam At-Tirmidzi hadithun hasan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih membahas tentang zikir-zikir yang dibaca di waktu subuh. Saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, Al-Ustadz Aswin, Ustadz Jamal, para habaib wal habib Alwi Albar wa jamil asatiz wal habaib wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, Al-Imam Abu Dawud, ulama berkebangsaan Afghanistan, Sijistan, ya, kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nah, beliau riwayatkan hadis ini di dalam sunannya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, ulama berkebangsaan Uzbekistan, di kota Termez, kelahiran tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ulama berkebangsaan Iran di zaman tersebut, kelahiran tahun 209, wafat 273 atau 274 Hijriah, dengan sanad yang sahih dari sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhar, terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama beliau, tapi julukan. Nabi berikan julukan itu kepada beliau, bapaknya anak kucing, artinya karena senang membawa anak kucing di lengan bajunya, sehingga Nabi memberikan julukan tersebut. Adapun nama beliau memang terjadi khilaf, ya. Nama aslinya banyak pendapat di kalangan para ulama, akan tetapi Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, yang kitabnya kita baca, Al-Adhkar ini, beliau berpendapat nama aslinya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar, berkebangsaan Yaman, orang Yaman. Masuk Islam, bertemu Nabi tahun 7 Hijriah, menghafal hadis Nabi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasul, ya, sekitar 5 ribuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau riwayatkan di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila waktu pagi beliau membaca doa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Itu setiap pagi Rasul memulai paginya dengan membaca doa tersebut.
Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari-hari beliau tidak lepas dari ibadah. Baik itu zikir, baik itu doa, baik itu membaca Al-Quran, baik itu sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena ibadah beliau yang begitu banyak, kita tidak mampu meniru secara keseluruhan. Tidak mampu. Maka ulama yang dikenal dengan golongan para sufi, mereka membuat istilah thariqah. Thariqah itu cara ibadah Nabi, baik zikir, baik fikir, baik qiraah, dan sebagainya. Maka ada yang mengambil bagian A, tokoh ulamanya yang meracik atau mengumpulkan tata cara ibadah Nabi, dinamakan dengan nama beliau. Semisal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dinamakan Thariqah Qadiriyah. Ada yang mengambil tata cara ibadah Nabi bagian B, misalnya tokohnya yang mengambil ibadah bagian B namanya Abu Hasan As-Sazili. Maka karena beliau yang mengasas, dinamakan thariqah tersebut dengan nama beliau, namanya thariqah Syadziliyah. Ada juga yang mengambil tata cara ibadah Nabi bagian C, namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Maka thariqahnya nisbat kepada beliau, thariqah Naqsyabandiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pemahaman sederhana kenapa banyaknya thariqah sufiyah. Ya, bukan mereka mengada-ngadakan sesuatu yang baru, tapi mereka mengambil aktivitas ibadah Nabi yang terlampau banyak. Ada yang mengambil bagian A-nya, ada yang mengambil bagian B-nya, dan seterusnya. Itulah diistilahkan dengan thariqah. Nabi memulai paginya dengan membaca doa, "Ya Allah, kami ada di waktu pagi dengan sebab-Mu. Kami ada di waktu sore dengan sebab-Mu. Kami hidup hari ini dengan sebab-Mu. Dan kami juga akan meninggal dengan sebab-Mu. Dan kepadamu lah kami akan kembali." Itu doanya luar biasa setiap pagi. Ya. Likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat sudah diberikan batas hidup, ajal. Mereka tidak bisa menunda sesaat pun kematian tersebut, dan juga tidak bisa memajukannya. Di surat Nuh, Allah Ta'ala berfirman, "Ani'budullaha ya wattaquhu, ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni yakfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun." Yang artinya, jika ajal Allah telah tiba, tidak bisa ditunda. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, banyak sekali ayat Al-Quran menceritakan tentang kematian, ya, ajal. Nah, kita sebagai mukmin juga harus memikirkan hal itu.
memikirkan hal itu. Siap tidak ketika saat ini ajal itu tiba? Siap maupun tidak siap, ketika datang ajal, tetap dia akan menjemput kita. Mau lari dari ajal, tidak bisa. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik. Jadi doa bangun pagi saja sudah ingat akan kematian, ingat akan Allah. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan tunda-tunda kebaikan. Saat ini kita hidup, saat ini juga manfaatkan waktu itu dengan baik. Jangan nanti deh, besok baru saya berbuat baik. Jangan, saat ini. Kata Ibnu Umar mengatakan, idza asbahta fala tantadir masa, wa idza amsayta fala tantadir as-sabah. Kalau kamu sudah berada di waktu pagi, gunakan waktu itu untuk kebaikan. Jangan lagi tunda di waktu sore. Dan jika kamu telah berada di waktu sore, gunakan waktu sore itu untuk kebaikan. Jangan tunda lagi di waktu pagi. Karena tadi masalahnya ajal, kita tidak tahu kapan dia datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Jadi orang cerdas, kata Nabi, setiap saat siap menyambut kematian. Itu orang pintar, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang bertanya kepada Nabi, orang yang cerdas itu siapa? Kata Nabi, al-aqyas fir riwayah. Al-aqyas, orang-orang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu menghitung dirinya, evaluasi, dan mempersiapkan amal baik sebelum datangnya kematian. Itu adalah orang-orang cerdas. Kata Nabi, mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Di waktu sore juga Nabi membaca doa yang sama. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya, beliau baca di waktu pagi dan juga di waktu sore. Wa ruwina fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza kana fi safar wa ashar yaqul sam'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim ulama asal Naisabur, Iran. Asal Iran, Naisabur. Zaman dulu namanya Persia. Kelahiran tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar wa A'lamin Nubala, yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Dari Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sedang safar atau di waktu akhir malam, biasanya beliau membaca doa sam'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Itu doa yang beliau baca ketika safar atau di akhir malam. Wa ruwina fi sahih Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala rawi urah
qala fihinna lahu al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasli wa su'il kibri, atau su'il kibari, ya kan, kibari. Ini doa biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba waktu sore. Ya, ini artinya cukup panjang. Itu doanya tadi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir doa. Ini banyak sekali doa-doa yang beliau baca di waktu subuh dan waktu sore. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini lanjutannya tadi itu doa. A'udzubika min adzabin minan finnar wa adzabin fil qabr. Wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. Yang artinya di bagian akhir, aku berlindung padamu dari azab di neraka dan azab di dalam kubur. Nah, ini doa ini mengandung makna bahwa ada nikmat kubur, ada azab kubur. Jadi seorang ketika meninggal dunia, dia akan berada di kuburan. Di kuburan itu ada satu alam yang diistilahkan alam barzakh. Alam barzakh artinya hajizun baina syai'ain. Dia berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan dalam hadis Nabi katakan di tempat tersebut, alam kubur, hanya ada dua kemungkinan: taman surga atau lubang neraka. Al-qabru imma rawdah min riyadil jannah au hufratun min hufari niran. Kuburan itu bisa menjadi taman surga dan juga bisa menjadi lubang atau jurang neraka. Waruwina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah. Qala amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Dzakarahu Muslimun muttasilan bi haditsin li Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha hakadha. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah, ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku merasakan sakit, ya, sebab disengat oleh seekor kalajengking, agrab, ya, kalajengking. Tadi malam. Jadi orang ini mengadu kepada Nabi, semalam ada kalajengking menyengat orang tersebut. Kemudian dia merasakan sakit yang amat sangat dari sengatan kalajengking tersebut. Kemudian dia adukan hal itu, dia ceritakan hal itu kepada Nabi. Nabi merespon. Nabi mengatakan, seandainya kamu membaca doa ketika engkau berada di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Seandainya kamu baca doa tersebut di waktu sore, maka kalajengking tersebut tidak akan bisa membahayakan dirimu. Nah, ini doa bagus dibaca lagi masuk hutan, ya. Ular juga sama, kalajengking juga sama. Dan ini ada dalam kitab-kitab ratib. Orang yang rutin baca ratib, baca wirid, baca zikir-zikir yang
dikumpulkan oleh para ulama, doa ini termasuk, tidak pernah luput doa ini. Dalam syarah Ratib al-Attas, Al-Qirtas judulnya, doa ini bukan hanya melindungi kita dari sengatan kalajengking, tapi seluruh hewan buas. Kalau sudah membaca doa ini, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini yang mengajarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa rawainahu fi kitab Ibn Sunni wa qala fihi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq thalathan lam yadurruhu syai'un. Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab Ibn Sunni, dan beliau mengatakan ketika membaca doa tersebut dibacanya khalafan, 3 kali. Maka sesuatu apapun, pakai kata syai'un ya, mau dia ular, mau dia kalajengking atau sesuatu apapun, ketika sudah membaca doa ini sebanyak 3 kali, maka tidak akan tertimpa bahaya dia di hari tersebut. Amalkan itu. Ya Habib Abdurrahman As-Sagaf mengatakan, man la wirda lahu fahuwa kal kirid. Orang yang hari-harinya tidak pernah membaca zikir-zikir, wirid-wirid, dia seperti monyet, kata beliau. Ya, artinya saking pentingnya bacaan-bacaan tersebut. Ulama sudah mengumpulkan kitab-kitab, ada Hisnul Hasin, ada kitab Riyadul Jannah, dan yang paling terkenal Ibnu Sunni dan juga Imam Nawawi, Al-Azkar Nawawiyah. Tapi di situ adalah pembahasan hadis. Jadi menjelaskan doa-doa dan zikir-zikir dari Nabi, tapi diterangkan hadisnya. Kalau yang sudah langsung dibaca tanpa harus menerangkan hadisnya, sanadnya, rawinya siapa, nah itu sudah dibuat kitab-kitab tertentu, biasanya di kalangan para sufi, para ulama. Mereka punya kumpulan zikir-zikir ya, ada Hizib Bahar, ada Hizib Imam Nawawi, ada Wirdul Latif, ada Wirdul Kabir, ada Wirdul Sagir, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada juga yang dari Tariqah Sammaniyah, dan ada juga zikir-zikir dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Nah itu sudah jadi dan siap dibaca, siap diamalkan. Tapi perlu diingat, kalau sudah ada ulama yang menyusun zikir-zikir tersebut dengan urutannya, kemudian sudah ditentukan waktunya dibaca kapan dan berapa kali dibaca, kita gak boleh kurangi dan tidak boleh melebihkan. Ada istilah namanya overdosis wirid, karena zikir itu sudah diracik oleh mereka dan mereka sudah buat itu, dia punya ketentuan. Itu seperti resep dokter. Kalau dokter sudah berikan resep obat, ini obat minum sehari 3 kali, jangan kita minum 6 kali. Obat itu berubah menjadi racun. Kalau zikir itu sudah ada ulama yang menyusun, seorang wali sudah menyusun, itu ada tata cara, ikuti tata cara. Beda dengan zikir ma'thur, langsung dari hadis Nabi, kita baca bebas berapa kali, tidak ada masalah, karena belum ada ulama yang menyusun. Tapi kalau sudah ada nama, ini Wird Sakran misalnya, ya, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, atau Habib Abu Bakar Sakran, ya, Wirid Sakran, Habib Abu Bakar Sakran. Ada juga Hizib Imam Nawawi, ada juga Hizib Bahar. Nah itu ikut ketentuan, jangan dikurangi, jangan dilebihkan, gitu. Itu yang biasa diterangkan. Ada satu kitab namanya Khizanatul Asrar di Syekh Al-Haqqani.
Dan semua tariqah punya wirid-wirid tertentu, punya racikan-racikan tertentu, dan sumbernya satu, kembali kepada pemimpin tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qadaqa. Kalau kalian sudah tempuh jalan tersebut dengan istiqomah, maka kami akan curahkan anugerah yang besar dari langit kepada kalian. Itu ada di surat Jin, isyarat adanya tariqah. Ya, tariqah. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Imam Nawawi, waruwina bil isnadi sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu qala qul Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi qala kulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhazta majja'aka qala Tirmidzi haditsun hasan sahihun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan padaku beberapa kalimat yang aku akan istiqomah membaca di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian Nabi ajarkan, bacalah doa tersebut, ya, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Apabila kau membacanya di waktu pagi dan di waktu sore, dan engkau membacanya juga di waktu tidurmu, nah itu gunakanlah zikir-zikir atau doa tersebut. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Bakar. Yang penting zikir itu punya manfaat, bisa terasa. Dia punya syarat yang utama itu satu, mendawamkan istiqomah. Semua amalan ibadah, asarnya, pengaruhnya itu bisa muncul, khasiatnya bisa terlihat dan bisa dirasakan. Salah satu syarat yang harus dilakukan adalah continue istiqomah. Kita tidak perlu terlalu panjang-panjang ya zikir. Ini panjang kan doa-doa Nabi ajarkan. Antum istiqomah saja, tajdidul wudu, itu punya athar yang luar biasa. Tahu tajdidul wudu, menjaga wudu setiap saat dalam keadaan suci. Itu siapa yang istiqomah itu tajdidul wudu 1 tahun deh dia istiqomah, itu atharnya, pengaruhnya sangat besar. Al-Habib Abdul Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah menceritakan, dulu ada seseorang ingin belajar ilmu kimia. Tujuan dia belajar ilmu kimia agar bisa mengetahui di mana tempat ada emas, ya, bisa menghasilkan emas lah. Tujuan duniawi. Tapi orang ini mendatangi tokoh sufi, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Ada imam kabir, azim, soleh, wali min awliyaillah. Beliau yang pernah menyatakan, seorang wali tidak akan diangkat derajatnya di sisi Allah menjadi seorang wali terkecuali sudah ada 70 orang iri hati kepadanya. 70 orang. Kalau masih kurang dari itu belum bisa jadi wali. Tapi kalau sudah ada 70 orang benci sama orang tersebut, iri kepada orang tersebut, maka dia bisa menjadi seorang wali min awliyaillah. Itu salah satu magalahnya Al-Imam Abu Hasan
As-Sazili, dan yang beliau katakan beliau alami. Beliau alami, beliau adalah salah satu sufi yang dimusuhi oleh banyak orang, ya, sampai dituduh membawa aliran sesat, masuk penjara berkali-kali, tuduhan-tuduhan keji, fitnah kepada beliau. Dan diuji oleh Allah, beliau hidup keadaan mata beliau tidak bisa melihat, tapi menjadi satu tokoh sufi yang sangat dihormati di dalam dunia tasawuf. Dan beliau juga ahli ilmu kimia, ahli ilmu kimia. Makanya orang ini datang mau belajar ilmu kimia kepada beliau. Wahai Imam, saya ingin belajar ilmu kimia. Kata Imam Abu Hasan As-Sazili, baik, saya akan ajarkan ilmu kimia kepadamu, tapi ada satu syarat. Sebelum saya ajarkan kamu ilmu kimia, kamu harus tinggal bersama saya selama 1 tahun. Dan selama kamu tinggal bersama saya selama 1 tahun, kamu harus menjaga wudumu. Tiap kali batal wudu. Dan setiap kali wudu, sholat 2 rakaat. Sunnatul wudu. Selama 1 tahun, jika kamu istiqomah, kamu lakukan itu, setelahnya saya akan ajarkan kepadamu ilmu kimia. Akhirnya dia tinggal bersama Imam Abu Hasan As-Sazili. Dia amalkan itu. Ya, dalam kitab Al-Matjarur Rabih, karya Syekh Ad-Dimyat, ya, Abdul Mu'min Ad-Dimyat. Di dalam kitab tersebut ada riwayat menyatakan, man tawadda'a ala taharatin kutibat lahu asyru hasanatin. Siapa yang berwudu dalam keadaan suci, artinya belum batal wudu, tapi mungkin waktu sudah agak lama, ya, dia wudu lagi, maka dicatat baginya pahala 10 kebaikan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal rajulul mengamalkan tiap kali batal wudu dia wudu, salat 2 rakaat, batal wudu dia wudu, salat 2 rakaat sampai 1 tahun. Syarat itu terpenuhi. Setelah itu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili memerintahkan kepada beliau, tolong ambil air di sumur. Datanglah ini laki-laki, dia ambil air di sumur. Ketika timba itu diangkat, itu timba dipenuhi dengan emas dan perak. Emas dan perak. Tujuan dia belajar ilmu kimia untuk bisa mendapatkan emas. Tapi karena dia sudah istiqomah tadi dengan menjaga wudu dan sholat 2 rakaat dan tinggal bersama seorang wali min auliyaillah, keadaan dia berubah. Waktu dia lihat emas, gak ada hatinya tertarik dengan emas. Itu emas ditumpahkan kembali ke dalam sumur. Ditumpahkan kembali. Kalau kita kan dibawa pulang, ya. Kita dibawa pulang. Nabi Isa bisa jalan di atas air. Nabi Isa kalau jalan nggak jembrang jembatan, kalau lewat sungai langsung mukjizat jalan di atas air. Beliau katakan ini semua orang bisa lakukan, cuma ilmunya satu. Bagi dia batu dengan emas harganya sama. Kalau dalam hati seseorang sudah seperti itu, dia bisa jalan di atas air, kata Nabi Isa. Nah, ini orang sudah dapat itu nur dari Allah. Dia sudah dapat itu anugerah yang besar dari Allah, sifat zuhud. Akhirnya emas itu bukannya diambil, dia tumpahkan kembali ke dalam sumur. Dia kembali menemui sang guru, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Dia mengatakan, wahai Syekh, tadi saya timba di sumur itu penuh dengan emas, tapi entah kenapa saya sudah gak ada minat sama sekali. Saya lebih nyaman dengan ibadah semacam ini. Ini lebih dari kimia. Kata Imam Abu Hasan As-Sazili, qad sirta al-an kimia. Sekarang kamu sudah mendapatkan seluruh ilmu kimia, bahkan melebihi seluruh ilmu kimia. Fanasabahu da'iyan illallah. Dilantik, dibaiat jadi murid. Kemudian dijadikan seorang da'i fi sabilillah
dan diangkat oleh Allah menjadi seorang wali min auliyaillah. Itu buah dari istiqomah, menjaga wudu. Maka amalan itu jangan kita melakukan satu amalan berdasarkan hawa nafsu. Pengen langsung sekali dapat amal banyak langsung, palingan 2 hari habis itu selesai. Itu 3 tahun lagi baru dia amalkan lagi. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan, tapi kalian yang menjadi bosan dengan ibadah jika terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan magom. Jangan kita samakan diri kita dengan magomnya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain yang kita baca biografinya sehari semalam 1000 rakaat. Magomnya beda. Mereka tempuh dengan bertahap dengan level mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal 700 rakaat, atau riwayat 600 rakaat setiap harinya. Itu magomnya Imam Ahmad. Nah, kita sesuaikan magom kita. Walaupun amal kita tidak banyak, tapi yang paling penting adalah kita konsisten istiqomah dengan amalan tersebut. Itu yang Nabi katakan dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten istiqomah walaupun sedikit. Nah, ini ilmu yang Nabi ajarkan untuk kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sedikit dari apa yang dibacakan, wa insyaallah kita bisa istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakilan mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.